Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nita Anggriani. Kali ini video yang ingin saya bagikan adalah terkait dengan mata kuliah Bisnis dan Kewirausahaan Laboratorium. Materi tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah membuat sebuah dream book. Jadi di video ini akan saya berikan ya contoh dari saya sebuah dream book. Nah, sebelum kita mulai ya, saya persilakan bagi yang belum subscribe, silakan klik subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan ya video-video saya yang akan datang. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Oke, halaman berikutnya saya membuat pernyataan ya. Untuk apa sih dream book ini saya buat? Jadi saya tulis seperti ini. Silakan kepada mahasiswa nanti membuat sesuai dengan kreativitasnya. Kata-katanya bisa didesain sendiri. Juga model ininya ya, PowerPoint atau presentasinya nanti silakan dibuat sebaik mungkin. Halaman berikutnya saya menulis tentang biodata. Ini poin-poinnya, nama, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Anda boleh tambahkan ya jika dirasa ada yang ingin dilengkapi gitu ya dari personal data ini, sehingga ketika kamu baca kamu bisa lebih bersemangat ya. Dan ini juga biodata ini untuk mempermudah orang juga mengenal kalian. Selanjutnya, riwayat pendidikan, educational background-nya boleh Anda masukkan dari kalian boleh sesuai dengan pengalaman pendidikan kalian ya, mau ditulis dari start dari kapan gitu ya. Lanjut, ini juga penting membuat catatan tentang pencapaian prestasi kalian selama ini, sehingga di dalam dream book kalian bisa mengingat ya prestasi apa yang sudah diraih, ya, memberikan motivasi. Dan nantinya boleh ya kalau misalnya mau ditambahkan foto ketika mendapatkan penghargaan tersebut. Nah, itu untuk bisa jadi lebih penyemangat. Dan ini adalah bagian yang utama saya rasa ya. Kalian harus menuliskan orang yang menjadi inspirasi, terutama tentang rencana-rencana bisnis ke depan ya. Jadi kalian membuat seorang yang menginspirasi kalian dalam berbisnis. Nah, ini contohnya adalah seseorang bernama Top Itipat ya, anak muda dari Thailand. Nah, di sini tuliskan secara cukup mendetil ya bagaimana perjalanan hidup dari Top Itipat untuk meraih prestasi bisnisnya. Nah, nanti ditulis contohnya di Top Itipat bagaimana awalnya dia anak yang kurang ya, banyak kekurangan lah karena dianggap nakal gitu ya, suka membolos, sukanya main game online. Tapi justru mulai dari game online ini dia belajar bisnis game online. Dia mendapatkan bisa beli mobil, tapi karena bisnisnya ilegal ya akhirnya tutup. Keluarganya juga mengalami kebangkrutan. Nah, kemudian karena itu justru semakin memacu dia untuk belajar bisnis. Jadi setelah game online dia mencoba lagi usaha DVD player gitu ya. Dia juga lanjut karena masih gagal di DVD player. Dia mencoba dengan
menjual kacang goreng gitu. Awalnya ternyata juga masih gagal karena dagangannya tidak laku ya, tidak enak katanya. Top ya agak down ya, tapi terus mencoba. Akhirnya dia mencoba di tempat lain. Nah, ini bisa laris, bisa laku, tapi lagi-lagi ada masalah gitu ya. Nah, ternyata mesin penggorengan kacangnya menimbulkan polusi gitu dan mengotori. Nah, ini berhenti ya. Dan berikutnya dia masih tetap mencoba. Dia tidak putus asa. Dia mencari lagi jenis usaha apa yang bisa dilakukan dan ada ya sebuah inspirasi yang dia dapatkan dari cemilan kesukaan pacarnya gitu ya. Apa itu? Yaitu rumput laut goreng dan dia mencoba untuk memproduksi itu gitu. Dan itu ternyata tidak mudah karena mungkin resepnya juga masih harus cari-cari, dan rumput laut sendiri ternyata mudah basi gitu ya, dan dia harus terus mengembangkan cara bagaimana bisa menghasilkan produk yang bagus gitu. Tapi dia tidak putus asa dan dia terus mencari, bahkan bertanya pada ahlinya, dan akhirnya dia bisa membuat rumput laut goreng yang enak gitu ya. Dan inilah yang mengantarkan si Top ini terus berkembang dan pencapaian hasil usahanya luar biasa, memiliki 2.500 karyawan dan 6.000 cabang di seluruh dunia. Bahkan mungkin kalian juga rasanya udah pernah kali ya mencicip atau membeli produknya Top. Nah, kisahnya ini ternyata luar biasa, bahkan diangkat di layar lebar. Saya juga awalnya tahu Top Itipat ini ya gara-gara nonton ya. Ini judulnya Top Secret The Billionaire. Silakan dicari supaya kalian bisa belajar banyak gitu ya dari seorang. Nah, ini cerita-cerita inspirasi yang akan terus bisa kita ingat di dalam dream book kita. Lanjutnya, tulis ya kelebihan, sifat-sifat yang merupakan kelebihan. Kalian bisa analisa dulu pribadi kalian seperti apa. Tulislah ya kelebihan kamu menurut kamu itu apa aja. Juga kelemahan ya. Pasti seseorang itu punya kelebihan dan kelemahan. Jadi kelebihan dan kelemahan ini penting ya, harus kalian tahu gitu. Selanjutnya, dengan kelebihan dan kekurangan kalian ini, kalau kalian bandingkan dengan tokoh inspirator kalian tadi, apa yang bisa kalian tarik itu kesimpulannya? Pelajaran apa yang bisa kalian dapatkan ya, dan bisa kalian aplikasikan untuk kalian ke depan seperti apa gitu ya. Dan terakhirnya di sini kalian membuat sebuah roadmap ya, perjalanan hidup ke depan, bisa 10 atau 20 tahun ke depan kalian ingin menjadi apa, pencapaian apa yang ingin kalian raih, dan jangan lupa minimal satu pencapaian bisnis yang mesti kalian tulis. Jadi kalian sudah berniat untuk menjadi seorang pebisnis sukses dari sekarang, tulislah mau jadi bisnis apa nih, kayak si Top tadi ya, punya perusahaan makanan ringan atau snack gitu ya, rumput laut goreng. Nah, kenapa tidak dari sekarang kalian pikirkan, bisa dari hobi atau kesukaan kalian ya. Silakan, tidak masalah, silakan walaupun seperti masih bermimpi. Masih bermimpi, tapi mimpi itu insya Allah kenapa tidak pasti akan bisa ya kita raih dengan usaha dan kerja keras. Nah, itu tadi ya bagaimana cara kita membuat dream book. Silahkan Anda pelajari kembali dan sangat memungkinkan ya mendesain dream booknya itu sebaik mungkin yang kalian bisa. Jadi saya yakin dream book yang Anda hasilkan pasti ya lebih baik dari yang saya buat ini. Jadi saya tunggu tugasnya di Classroom. Selamat
mencoba dan selamat berkreativitas. Terima kasih sudah menonton video saya ini, semoga bermanfaat dan berjumpa kembali nanti dengan video-video lainnya. Jangan lupa subscribe dan di like ya videonya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.